Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Masyarakat. Yang pertama mengenai konsep masyarakat. Istilah masyarakat sendiri diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu community atau komunitas. Komunitas adalah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama. Baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Istilah komunitas dalam bahasa tertentu menunjuk pada sebuah warga dusun, desa, kota, suku, negara, dan bangsa. Apabila anggota-anggota tersebut baik dari kelompok kecil maupun kelompok besar hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tersebut disebut dengan komunitas. Kriteria utama bagi adanya komunitas atau masyarakat adalah terdapat hubungan sosial antara anggota suatu kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunitas menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat atau komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Dasar-dasar dari komunitas adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat tersebut. Dalam mengkategorikan komunitas dapat digunakan 4 kriteria yang sering terkait. Kriteria tersebut dapat digunakan untuk membedakan antara beragam komunitas yang sederhana dan modern. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mas Fatoni dan Mas Fahrul. Terima kasih Mbak Mauri. Poin yang kedua yakni mengenai nilai dan kekuasaan yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam sebuah literatur yang saya baca yang dikutip oleh Durkheim, bahwa fakta sosial bersifat objektif, menggambarkan seluruh tatanan perilaku individu, baik itu norma, ideal moral, kepercayaan, kebiasaan, pola pikir, dan juga perasaan. Nah, prinsipnya menurut Durkheim yakni baik secara kognitif, emosional, dan juga seluruh perilaku individu. Jadi fakta sosial di sini menurutnya yakni seluruh tatanan pola perilaku manusia atau individu seperti itu dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ini mengenai nilai. Apa sih nilai itu? Nah, sebelumnya nilai merupakan sebuah ide tentang apa yang baik, dianggapnya baik, benar, dan juga adil. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa nilai adalah sebuah standar simbolis untuk memilih alternatif baik dan juga buruk dalam kehidupan masyarakat. Terdapat setidaknya 3 dari 8 indikator nilai yang saya cantumkan di PowerPoint. Yang pertama yakni memberi tujuan atau arah. Nah, maksudnya kemana kehidupan harus menuju, kemana kehidupan kita sebagai makhluk sosial dalam bergaul dengan masyarakat itu kita mengambil arah yang baik ataupun sebaliknya, seperti itu. Indikator yang kedua yakni mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku. Nah, tingkah laku atau attitude. Di sini nilai berfungsi sebagai pemberi acuan atau arahan agar seseorang itu berperilaku atau memiliki attitude yang baik, seperti itu. Yang ketiga yakni nilai itu menarik. Nah, maksudnya gimana?
Menarik di sini dalam artian yakni memikat hati untuk direnungkan, dimiliki dan juga dihayati. Jadi nilai sesuatu yang baik tadi untuk kita cerna, kita hayati bersama, apakah itu baik untuk kita, apakah sebaliknya, seperti itu teman-teman. Nah, nilai sendiri dalam masyarakat ini ada banyak sekali. Contohnya saya ambil beberapa diantaranya, yakni mengenai yang pertama gotong royong. Nah, yang selanjutnya nilai religius, nilai etika, nilai budaya, dan juga disiplin. Itu sangat penting sekali dalam masyarakat, terkhusus untuk nilai-nilai yang dianggap baik seperti itu. Nah, yang kedua yang selanjutnya yakni masyarakat modern saat ini terkenal dengan sifatnya yang pluralisme, baik dalam moral, nilai maupun kepentingannya, bersikap individualis seperti itu. Yang selanjutnya, norma atau tatanan ataupun batasan dalam hidup bermasyarakat. Nah, dari nilai-nilai tadi muncullah akhirnya dalam masyarakat tersebut berupa norma ataupun batasan-batasan agar nilai-nilai tadi berkembang menuju ke kebaikan. Elemen norma terdiri dari nilai atau value, penghargaan atau reward, dan juga punishment atau hukuman. Nah, dalam hukum itu mencerminkan atau merefleksikan norma yang ada di masyarakat. Jadi norma ini dalam masyarakat itu direfleksikan dalam bentuk hukum. Poin yang ketiga yakni mengenai relasi antara masyarakat dan juga sekolah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ketiga unsur ini yakni masyarakat, keluarga, dan juga sekolah ini merupakan sebuah ikatan yang saling terkait. Fungsinya untuk apa? Sebagai sarana yang memberikan edukatif, motivasi, dan mendukung pengembangan potensi peserta didik. Jadi dari ketiga elemen tersebut yakni masyarakat, keluarga, dan juga sekolah itu saling berkontribusi, saling bersinergi untuk membentuk jiwa peserta didik yang baik dalam segi norma, baik dalam segi nilai dari gotong royong, sosial, budaya, tanggung jawab, seperti itu. Jadi dari ketiganya tidak bisa dipisahkan, harus saling terkait. Baik, selanjutnya yakni mengenai materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Fahrul Aditya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Aditya. Nomor induk mahasiswa 2011904919 dari kelas PIL akan menjelaskan tentang peran masyarakat terhadap pendidikan anak. Fungsi dan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 disebutkan sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian,
Untuk mendorong serta meningkatkan peran masyarakat terhadap pendidikan anak sangat perlu digalakkan. Hal ini sebagai wujud peduli dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan negara dalam tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran masyarakat diharapkan mampu mendorong dan mendukung proses belajar anak agar mampu mencapai hasil tujuan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Adapun 7 tingkatan peran serta masyarakat. Yang pertama yaitu peran serta dengan pelayanan berupa jasa. Jenis ini adalah yang paling umum di dalam masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan sekolah-sekolah yang ada. Kemudian yang kedua yaitu peran serta dengan memberikan kontribusi berupa dana, bahan, tenaga. Pada jenis ini peran masyarakat ikut sukarela dalam pembangunan dan perawatan sekolah untuk memberikan dana, bantuan tenaga, atau dengan bantuan barang. Yang ketiga yaitu peran serta pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang menjadi keputusan komite sekolah seperti adanya iuran guna pembangunan dan kegiatan-kegiatan sekolah. Yang keempat yaitu peran serta melalui konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami oleh anaknya. Apabila anaknya mengalami problematika atau kendala dalam pembelajaran, maka orang tua diharapkan untuk berkonsultasi, bertanya kepada Bapak Ibu guru di kelas atau wali kelas yang bertanggung jawab di dalam kelas tersebut. Kemudian yang kelima yaitu peran serta pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat aktif di setiap kegiatan sekolah. Konsultasi, bertanya kepada Bapak Ibu guru di kelas atau wali kelas yang bertanggung jawab di dalam kelas tersebut. Kemudian yang kelima yaitu peran serta pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat aktif di setiap kegiatan sekolah seperti kemah besar, study tour, atau kunjungan sekolah dan sebagainya. Yang keenam yaitu peran serta dalam pelaksanaan kegiatan. Orang tua masyarakat berkegiatan aktif untuk berpartisipasi seperti memberikan seminar atau penyuluhan terkait dengan pendidikan dan pembentukan karakter anak, atau terkait yang lain seperti kebersihan sekolah, seperti perawatan dan menjaga sarana dan prasarana di sekolah. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu peran serta dalam mengambil keputusan. Orang tua atau masyarakat ikut serta dalam musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi atau yang muncul di dalam sekolah tersebut. Atau juga bisa dalam mengambil keputusan seperti akan melakukan pembangunan atau akan melakukan kegiatan-kegiatan sekolah agar bisa mencapai tujuan dan keinginan yang terbaik untuk sekolah tersebut. Kemudian yaitu penguatan peran serta masyarakat secara institusional bisa diartikan sebagai pengelompokan masyarakat sebagai warga negara yang mandiri yang dapat dengan bebas dan berperan aktif dalam perencanaan mengenai segala hal yang berfungsi atau berhubungan dengan masalah masyarakat pada umumnya. Sehingga di sini saya tekankan bahwa perlunya peran masyarakat, perlunya dorongan serta dukungan peran masyarakat, karena peserta didik atau anak didik kita pasti bersosialisasi, pasti bermain, pasti bercengkrama di lingkungan sosial mereka atau di lingkungan masyarakat mereka. Jadi apabila seorang peserta didik atau seorang siswa memiliki lingkungan, memiliki dukungan belajar yang baik, maka mereka akan memiliki karakter yang baik, memiliki jiwa-jiwa yang baik, sehingga ketika mereka sekolah, ketika mereka di luar sekolah, ketika mereka sedang dimanapun, mereka akan memberikan dampak-dampak positif atau memberikan manfaat bagi orang lain. Sekian dari saya dan kelompok kami, kelompok 3. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.